Terima kasih Anda masih bersama TA Malam, Mitra TA TV. Dalam capaian kinerja tahun 2021, Kejati Jawa Tengah telah menangani sebanyak 3.000 lebih perkara tindak pidana yang mayoritas didominasi tindak pidana narkotika. Kejaksaan Tinggi Jateng juga mendukung pelaksanaan PPKM darurat level 4 sesuai instruksi Jaksa Agung. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Priyanto saat di kantor Kejati Jateng mengatakan dalam capaian kinerja tahun 2021, Kejati Jateng telah menangani sebanyak 3.000 lebih perkara tindak pidana yang mayoritas didominasi tindak pidana narkotika. Untuk perkara-perkara kecil lainnya diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, yakni dengan pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban. Kejati Jateng juga siap membantu pemerintah provinsi untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan mendukung pelaksanaan PPKM dengan menggelar operasi justisi. Ada 800 perkara terkait pelanggaran protokol kesehatan yang ditangani sejumlah kejaksaan negeri selama pelaksanaan PPKM darurat. Kejaksaan negeri yang sudah melakukan penegakan hukum dalam operasi justisi diantaranya Sukoharjo, Cilacap, Purbalingga, Batang, Tegal, Brebes, dan lainnya. Pihaknya juga melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha kecil terdampak PPKM. Untuk bidang intelijen, pihaknya mendampingi proyek strategis nasional dengan nilai triliunan rupiah. Pengawalan ini diperlukan agar proyek tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam perang perkara pada tahun ini sebesar 3.000. Kita menangani perkara 3.000 yang kita selesaikan mengingat situasi pandemi, kita selesaikan melalui sidang virtual. Dari 3.002 perkara yang sudah ditangani, yang mendominasi adalah perkara narkotika, sekitar 889 perkara narkotika. Ini masih tinggi untuk dijawab. Ini tentu ke depan harus kita menjadi PR kita bersama. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng Sumurung P. Si Mare mengatakan penyidikan yang ditangani Kejati Jateng tersebut dari 3 perkara, yaitu kasus korupsi, pembangunan cold storage di Rembang, kasus dana nasabah di BPR Bank Salatiga, dan kasus dana nasabah di BPR Brebes. BPR di Brebes dan di BPR di Salatiga. Terkait dengan BPR Salatiga ini ada 5 penyidikan yang kita lakukan. Kemudian dari penyidikan yang kita lakukan terungkap fakta adanya tindak pidana pencucian uang, sehingga kita terapkan satu ke penyidikan tindak pidana pencucian uang. Vita Semarang, TA TV.